kan keadaan di luar kabinet sebagai persepsi publik kan. Dan dengan cara yang sangat bagus AHY mengingatkan bahwa partainya sendiri itu pernah mau dirampok. Di mana? Di era Jokowi. Mau dirampok oleh siapa? Mau dirampok oleh Megawati? Ya nggak mungkin, Megawati udah punya partai, apa yang mau dirampok? Dirampok oleh siapa? Dirampok oleh Golkar? Ya tidak mungkin juga. Golkar adalah partai, jadi dirampok oleh orang yang nggak punya partai. Siapa itu? Mahasiswa, BEM, YLBHI, pemain film. Tidak. Yang ingin merampok partai pasti adalah seseorang yang membutuhkan partai sebagai tunggangan dia untuk politik berikutnya. Tuh siapa itu? Ya pasti Jokowi kan. Begitu cara berpikirnya tuh. Jadi tanpa menyebutkan Jokowi, publik diingatkan oleh AHY bahwa demokrasi pernah diacak-acak oleh seorang presiden yang namanya pada waktu itu belum Mulyono, gitu kira-kira tuh. Jadi kita akhirnya harus bermain silat dalam membuat diksi. Tetapi yang paling bagus adalah AHY menyebutkan itu dan tanpa ragu tuh dia tahu bahwa di depannya ada Mas Gibran sebagai wakil presiden yang juga dielulukan oleh Pak Prabowo untuk dicalonkan sebagai pemimpin yang akan datang. Tetapi etikanya adalah seseorang tidak boleh ditutup pikirannya itu hanya karena basa-basi feodalisme itu. Jadi bagus AHY bisa mengatakan, mengucapkan bahwa tidak boleh demi feodalisme pikiran lurus itu dikendalikan. Jadi kita diingatkan lagi bahwa Demokrat pernah diobok-obok dan itu yang tidak berhasil. Dan itu saya kira yang jadi kebanggaan Partai Demokrat bahwa mereka akhirnya bisa mengkonsolidasikan diri dari jebakan-jebakan politik yang dipasang oleh Presiden Jokowi waktu itu yang berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Dan itu ada di dalam ingatan publik. Jadi bagus bila pemimpin kendati ada di dalam kekuasaan mau mengkritik kekuasaan yang sebelumnya berupaya untuk membatalkan ide-ide demokrasi. Jadi AHY bagus dia bertumbuh sebagai seorang yang mampu untuk melihat kondisi masyarakat dan tidak segan memberi kritik bahkan di depan wakil presiden dia tuh yaitu Gibran. Itu kira-kira pelajaran etik dari ulang tahun Demokrat yang ingin meluruskan kembali jalan reformasi, termasuk jalan untuk memisahkan legitimasi TNI, bukan misalkan artinya memberitahu bahwa legitimasi TNI itu ada di dalam wilayah pertahanan, bukan di wilayah sipil. Dan SBY mengingatkan kembali bahwa tidak boleh ada militer di dalam wilayah sipil. Nah, soal Indonesia gelap itu akhirnya juga direspon oleh Pak Prabowo yang dia mempertanyakan apa dasarnya itu ada yang menyatakan Indonesia gelap itu. Karena mengutip sebuah data, sebuah riset gitu, bahwa Indonesia itu tahun 2050 kata Pak Prabowo akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Ini di bawah raksasa seperti Cina, Amerika Serikat, dan India. Ya, dalam upaya kita membaca arah politik Indonesia, kita juga harus melihat persepsi investor asing terhadap keadaan politik kita. Dan seminggu lalu standar NPUR atau pemeringkat dunia, beberapa pemeringkat dunia, mereka yang biasa